siang, saya Anissa Arifta akan menemani Anda pada hari ini, Selasa 16 Februari 2021, selama beberapa menit ke depan dalam acara Liputan Siang yang menyajikan informasi-informasi terkini dan aktual. Pasar menjadi salah satu tempat yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Banyak masyarakat yang tidak bisa melepaskan aktivitasnya di pasar. Untuk mengetahui kondisi pasar, kita telah terhubung dengan rekan saya Rizka Maisara di Pasar MMTC dan Galuh Septian Fajri di Pasar Marelan. Kita ke rekan Galuh Septian Fajri terlebih dahulu. Bagaimana Galuh kondisi pasar pada saat pandemi seperti ini? Baik, terima kasih. Di sini saya Galuh Septian Fajri menginformasikan dari pasar yang berada di Pasar 5, Kecamatan Medan Marelan. Bisa dilihat situasi pasar di sini cukup ramai. Tetapi semenjak terjadinya COVID dan sampai sekarang para pembeli tidak seramai seperti sebelum adanya COVID-19. Hal ini memberikan kekhawatiran para pedagang terhadap pengunjung pasar yang menurun dari biasanya sehingga mau tidak mau para pedagang harus menerima imbas pandemi COVID-19 ini. Di sini saya sudah bersama salah satu pedagang di Pasar 5 Pajak Marelan, Kecamatan Medan Marelan ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Ismail. Pak, saya punya pertanyaan, bagaimana sih kondisi atau situasi pada masa COVID pandemi ini? Apakah pedagang menaikkah atau makin ramai atau menurun kah ya, Pak? Menurun lah, sepi kali. Sepi kali ya, Pak. Kalau dari harga bahan pokok sendiri, Pak, seperti cabai, bawang, dan lain-lain? Naik semua, mengalami kenaikan. Ya, Pak. Tapi kalau penjualan sepi, harganya melonjak naik semua. Kalau ini, Pak, pengalaman Bapak, gimana sih tanggapan para pembeli dengan harga naik ini, Pak, di masa COVID pandemi ini? Banyak yang ngeluh. Yang ngeluh. Ada yang sampai ngutang gitu nggak sih, Pak? Soal utang piutang itu pasti ada lah. Pasti ada, ya. Mau Oke, Pak. Kalau pendapatan kan ini udah mulai rame-rame lagi nih kan. Sebelumnya kan sepi kali nih, ya pas bulan ini. Gimana perubahan pendapatan Bapak selama COVID ini? menurun lah. Menurun juga ya, Pak? Menurun lah. Baiklah. Kalau dari ini, Pak, pemerintah pernah ada razia nggak, Pak, di sini, Pak? Masalah protokol gitu? Adalah sering. Polisi itu sering melakukan pengimbauan protokol kesehatan itulah, prokes itu. Terus sanksi yang diberikan polisi itu apa sih contohnya, Pak? Kalau soal sanksinya nggak pernah denger sih, nggak pernah denger. Cuma bagi-bagi masker. Ya. Oh, berarti lebih ke memberikan fasilitas terhadap polisi ini, ya, Pak? Iya, kayak gitu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Baiklah pemirsa, jadi di masa COVID pandemi ini penjualan tetap berjualan walaupun tidak seperti biasanya. Pendapatan mereka juga terkena dampak, namun mereka tetap harus berjualan demi kelangsungan hidup. Dari Pasar 5 Marelan, saya Galuh Septian Fajri melaporkan. Terima kasih kepada rekan saya Galuh Septian Fajri atas laporannya mengenai kondisi pasar di Marelan. Kita beralih ke rekan saudari Rizka Maisara, bagaimana keadaan kondisi pasar saat pandemi seperti ini. Di sini saya Rizka Maisara menginformasikan situasi pasar yang berada di lokasi di daerah Pancing, yaitu Pasar MMTC. Bisa kita lihat situasi pasar di sini, para pedagang tetap melakukan jual beli walaupun berada di tengah masa pandemi COVID-19. Kebanyakan dari para pedagang tidak menyediakan stok yang berlebih karena mereka merasa khawatir dagangan mereka tidak habis terjual. Baik, saya sudah bersama salah satu pedagang buah di Pajak MMTC. Selama COVID, sangat minim juga. Jadi, berapa persediaan stok yang akan disediakan untuk kakak jual? Selama ini sebelum COVID sih lumayan lah pendapatannya. Cuman saat ada COVID, jadi seperti sosok kami agak-agak sedikit gitulah, tapi nggak terlalu banyak kali. Sebelum-sebelumnya ya. Jadi, kira-kira berapa harga yang kakak sediakan untuk menjual ini, berapa kakak? Contohnya seperti buah naga. Kan buah naga seperti 13.000, 12.000. Sekarang kan naik 15.000. Itu lah efeknya karena orang yang di sini makan buah, jadi ya dari sana juga kan orang itu kan tahu, jadi makin harganya terlalu naik. Jadi
kalau misalnya itu sama Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Penyediaan stok para pedagang memang tidak seperti biasanya. Hal ini memang memberikan dampak kepada para pedagang terhadap pendapatan mereka yang menurun. Tetapi tidak dengan pedagang buah. Pedagang buah masih tidak terlalu merasakan penurunan omset yang sangat turun karena kebanyakan para masyarakat di masa pandemi Covid ini sangat membutuhkan buah karena buah sumber vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah masa pandemi Covid-19. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Rizka Maisara telah melaporkan suasana Pasar Raya MMTC. Sekian berita yang dapat kami laporkan hari ini. Saya Anissa Arifta, liputan siang ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari.